Pernahkah kalian berpikir siapa sebenarnya bapa ilmu ekonomi modern? Banyak dari kita langsung menyebutkan nama Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya sekitar 400 tahun sebelum Adam Smith lahir, seorang ulama, sejarawan, dan pemikir Islam asal Tunisia telah meletakkan dasar-dasar ilmu ekonomi tersebut dalam kitabnya yang monumental, Muqaddimah. Beliau adalah Ibn Khaldun, yaitu lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Dan ia meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi. Kita akan menyelami bagaimana isi kepala Ibn Khaldun memandang roda ekonomi dunia. Menariknya, pemikiran abad ke-14 ini ternyata masih sangat akurat untuk membaca kondisi ekonomi negara kita, yaitu Indonesia. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar, yaitu peta kekayaan. Bagi Ibn Khaldun, kekayaan suatu negara bukan diukur dari seberapa banyak emas ataupun perak yang mereka miliki, melainkan dari produksi dan tenaga kerja. Beliau sangat menegaskan bahwa tenaga kerja adalah sumber nilai suatu barang. Tanpa adanya usaha manusia, alam tidak akan menghasilkan apapun yang bernilaikan ekonomi. Dari tenaga kerja ini, muncullah mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran ataupun supply. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa jika suatu kota berkembang dan penduduknya padat, maka permintaan barang sekunder atau barang mewah akan melonjak, sehingga harganya pun naik. Sebaliknya, jika bahan makanan pokok melimpah, harganya akan cenderung murah agar masyarakat tetap bisa makan. Nah, di bagian ini adalah salah satu sumbangsih terbesar Ibn Khaldun yang dikagumi oleh ekonom barat modern, yaitu teori pajak. Beliau membagi siklus sebuah dinasti atau negara menjadi 5 tahap, dari masa pembangunan hingga masa keruntuhan. Di awal berdirinya negara, pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang rendah. Tetapi karena masyarakat bersemangat berbisnis, penerimaan pajak total justru tinggi. Namun, ketika negara mulai masuk di fase kemewahan dan pengeluaran pemerintah membengkak, pemerintah mulai menaikkan tarif pajak secara agresif. Nah, dampaknya apa? Para pelaku usaha malas berproduksi, pasar lesu, dan pada akhirnya pendapatan negara justru anjlok. Selain itu, Ibn Khaldun sangat menentang pemerintah yang ikut berbisnis langsung di pasar dengan monopoli. Menurutnya, jika negara ikut berdagang, maka para pedagang swasta akan mati karena kalah bersaing secara regulasi dan modal. Apakah pemikiran Ibn Khaldun terjadi di Indonesia? Jawabannya sangat terjadi. Yang pertama yaitu kasus tarif pajak dan daya beli atau implementasi teori pajak. Apakah kalian ingat dengan perdebatan hangat mengenai rencana kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 12% di Indonesia? Ketika daya beli masyarakat sedang turun atau ekonomi baru pulih, menaikkan tarif pajak justru ditakuti akan membuat masyarakat menahan belanja. Pelaku UMKM bisa lesu, dan ini persis seperti kata Ibn Khaldun. Tarif pajak yang terlalu tinggi di waktu yang salah justru bisa menurunkan total pendapatan negara karena mematikan gairah pasar. Pemerintah Indonesia pun harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam siklus penurunan ekonomi akibat beban pajak ini. Nah teman-teman, dari Ibn Khaldun kita belajar bahwa Islam bukan sekedar bicara tentang halal ataupun haram secara fikih normatif, melainkan sebuah sains sosial yang membaca realita, perilaku manusia, dan keadilan fiskal. Warisan intelektualnya membuktikan bahwa Islam memiliki sejarah ekonomi yang sangat kuat, ilmiah, dan tetap relevan melintasi ruang dan waktu bahkan untuk Indonesia masa kini.